Jadi podcast adalah kita memberi tempat bunga dengan cara tunai, tidak dicicil maupun pakai kartu kredit. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Halo, berjumpa kembali dengan saya, masih di channel Bobby Official. Teman-teman sekalian, beberapa waktu kira-kira di 5 tahun terakhir ini kita sudah tidak asing lagi dengan istilah podcast. Ada yang tahu podcast itu apa? Mungkin menurut kalian podcast adalah sebuah acara yang milik talk show. Di situ ada host dan narasumber, disiarkan secara baik itu langsung maupun tidak melalui media sosial YouTube. Tapi bagi saya, podcast itu adalah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang berarti, kalau kita potong, pot itu adalah tempat bunga, cash itu adalah tunai. Jadi podcast adalah kita memberi tempat bunga dengan cara tunai, tidak dicicil maupun pakai kartu kredit. Itu kalau menurut saya. Tapi podcast sendiri, kalau saya membaca dari beberapa literasi itu, dimulai pertama kali podcast dipakai itu adalah digunakan oleh seseorang kolumnis lah ya, bukan komunis, dari BBC itu adanya di London ya, Ben Hammersley. Nah, dia menciptakan istilah itu pada awal Februari 2004 ketika menulis artikel untuk media The Guardian. Hanya saja podcast sendiri adalah konten audio sebetulnya. Konten audio dengan format yang mirip dengan program radio, namun berbeda dari radio yang bergantung pada jam siaran dan frekuensi. Anda bisa mengunduh podcast untuk Anda dengarkan di gadget Anda. Podcast itu sekarang ada beberapa aplikasi podcast ya, seperti sudah banyak kok. Anda bisa browsing di Google aplikasi untuk podcast. Jadi pada saat dasarnya podcast itu sendiri adalah program yang berbasis audio yang mirip dengan siaran radio gitu. Beberapa podcast pun yang pernah kamu dengar, misalnya dari BBC ya kan, kemudian NPR. Kalau di tanah air sendiri beberapa konten kreator memang seperti Deddy Corbuzier sudah cukup dikenal masyarakat dari podcaster. Tapi itu sendiri yang perlu Anda pahami dulu sebelum Anda membuat podcast adalah podcast tidak harus formatnya visual, karena awal podcast sendiri adalah formatnya audio yang berbasis internet. Jadi Anda cukup masuk ke laman atau halaman website seseorang itu, kemudian Anda bisa mendengarkan podcastnya. Materi podcast macam-macam ya, tetap bisa berupa berita,
pengetahuan ataupun yang lainnya. Jadi jangan terpaku podcast itu harus 2 orang. Anda dulu termasuk pecinta radio, pecinta mendengarkan berita dari radio. Nah, ya seperti itu podcast. Anda mendengarkan siaran radio. Hanya saja di podcast ini lebih menarik karena tidak tergantung jam, tidak terpatok waktu, harus hari ini jam sekian, tidak. Seleganya kita itu ya. Jadi jangan terus kalau saya pernah sering bahkan dapat pengalaman, dan itu juga salah satu kekurangan saya. Nah, mulai hari ini Anda ubah mindset Anda tentang podcast. Itu lebih mendalam lagi, itu ada itu sejarah tentang podcast itu. Bahkan kita pahami sekarang banyak artis yang podcast ya. Ada beberapa, banyak katanya. Konsep ini ada sejak awal 80-an sebetulnya, yang membuka jalan bagi banyak orang untuk berbagi pemikiran. Jadi podcast itu suatu program yang berbasis pengetahuan. Dulu mungkin kita lebih mengenal audio blogging atau webcast ya. Nah, pada Oktober 2001 Apple meluncurkan perangkat portable pertama mereka yang ditujukan untuk mendengarkan musik, iPod. Ini bisa dibilang sebagai permulaan sederhana yang menciptakan revolusi di dunia industri. Dulu orang itu kalau sudah punya iPod lah, itu sudah strata sosialnya tinggi. Nah, sejak kemunculan itu pada akhir tahun 2004, penyedia layanan podcast pertama, Libsyn.com atau Liberate Syndication lahir. Libsyn itu Liberate Syndication. Sebelum tahun 2004 berakhir, istilah podcast yang muncul di pencarian Google mencapai 100.000 tahun itu loh ya. Jadi ada istilah podcast sendiri terus dari produk Apple, iPod. Kemudian tahun 2005 Apple secara resmi menambahkan fitur podcasting di iTunes Music. Itu selama interview di D3 ini menurut sejarah, menurut tulisan saya baca, Steve Jobs menunjukkan bagaimana setiap orang bisa membuat podcast mereka sendiri lewat Mac, kemudian bagikannya kepada siapa saja yang mereka inginkan. Itu ya caranya ya. Jadi podcast itu secara awal adalah dari aplikasi atau software atau gadget dari Apple, yaitu iPod. Awal tahun dari 2004 tadi, tapi kalau kita mau melompat jauh ke belakang, sejak awal 80-an itu konsep seperti ini sudah dipublikasikan. Oke, demikian. Maaf kalau tadi ada batuk-batuk dan lain sebagainya. Terima kasih Anda sudah mengintip konten saya, channel saya walaupun 1 menit. Yang jelas Anda orang yang saya doakan untuk tetap selalu diberi kesehatan, tetap selalu berkarya, berinovasi, tetap menjadi konten kreator yang positif, yang mampu menjadi barometer edukasi tentang dunia maya tentang konten kreator. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe
saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan rezeki selalu berlimpah di diri Anda dan keluarga Anda. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.